Alhamdulillah bahwasanya guru kita telah hadir di antara kita. Oleh karenanya sebelum kita menerima pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan beliau, sama-sama mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk mahabbah cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, seraya mengharapkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim, Allahumma shalli wa sallim wa zid alim wa alim wa taqaddam wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa asrafil ubbarik as'adil arabi wal ajam wa imami tayyibati wa haram wa tarjumani bilisanil aqidam wa manba'il ilmi wal ilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Zidhu sarafan ya Rabb, zidhu sarafan ya Rabb, zidhu sarafan ya Rabb, ya Rabbi karam wa taziman wa rifatan wa mahabbatan wa bira. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an zawil faqri ali wal qadri karim ساداتنا وأئماتنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya akramul khalqi liman anudu bihi siwaka inda hulul hadis al-amami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya nafsuna taqnatin min zanatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Arkanus sholat Arkanus sholat Warruku Sampai di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin
Sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila Imam al-Ma'arif rahimahumullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan bab wa arkanus sholati tsamaniyata asyara. Rukun salat ada 18. Ada yang beberapa 17. Di antaranya yang pertama itu niat, yang kedua qiyam, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat baca al-Fatihah. Warruku'u wa tuma'ninatu fihi. Warruku' dan yang selanjutnya ruku. Wa tuma'ninatun. Jadi yang selanjutnya itu ruku. Rukunya rukun, bacaannya subhana rabbiyal azimi sunnah. Jadi andai kata dia kagak baca nih, ruku diam aja, nggak apa-apa, tetap sah sholatnya. Bacaannya ya, ruku itu rukun. Bagaimana ruku yang benar? Ya ruku yang benar ya, andai kata kita ruku tuh kita taruh gelas di atas nggak jatuh, nggak begini, enduk banget, nggak juga begini. Jadi ya ruku juga. Jadi kalau begini jangan ke bawah, Pak. Ruku angkau banget, megangnya betis gini. Mata kaki lagi. Ya. Enggak begini ya gitu. Jadi dorong ke depan, tarik ke belakang. Itu akan tarikan sini. Jangan begini. Enggak begini juga. Begini. Enggak begini juga. Ada betis pegangnya. Enggak, begini. Dorong depan, tarik belakang. Narik. Waktu maninah, ya lagi dulu maninah jangan buru-buru. Kayak capung cebok gitu. Belum nempel udah angkat lagi. Belum nempel baru angkat. Jadi kudu tertib. Jadi kalau begini, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, itu namanya ada tumanina. Tumanina itu tenang, gitu. Jangan kesusu. Ya. Apalagi ke kopi nggak boleh. Susu. Bener. Ya kalau depan tarik belakang, tarikannya luar biasa. Jadi kayak biasanya samia itu cuma aja dulu itu. Jangan buru-buru sholatnya. Mau kemana sholat buru-buru? Jadi orang kalau sholatnya ngaji itu biar apa? Biar benar, ngebenerin amal sendiri. Minimal benerin amal kita sendiri kalau ngaji itu. Nggak boleh, wow Akbar, belum baca naik lagi nggak boleh. Harus tenang. Warrafu wal i'tidalu, dan ngangkat dan i'tidal. Tak apa? I'tidal ya. I'tidal itu Pak, itu kalau punggung kita ini pundak ini itu begini, tuh. Namanya i'tidal. Lurus. Kalau belum lurus, sami Allahu liman hamid begini, belum i'tidal. Harus seperti posisi kita awal takbiratul ihram. Kalau awal takbiratul ihram kita Allah dia begini. Takbir. I'tidal tuh udah begini. Jadi i'tidal tuh ini angkat tangannya nih kalau mau ruku. Angkat tangannya ruku. Hah? Lu bangun dari ruku angkat tangannya? Angkat. Hah? Angkat.
Sami Allahu liman hamidah. Ini namanya i'tidal, udah lurus. Jangan begini. Allahu hamidah. Udah mengangkat tangan, kan? Udah takbir intiqalnya enggak selesai sampai tidak. Poros tengah itu jangan. Imam enggak boleh begini. Sami Allahu hamidah. Allah angkat tangannya. Sami Allahu liman hamidah. Dan i'tidal itu mengembalikan posisi tangan sebelum ruku. Kalau ruku kan begini sebelum ruku. I'tidal mengembalikan posisi tangan sebelum ruku. Berarti habis sami Allahu liman hamidah begini lagi. Bagaimana kalau saya lepas? Tidak apa-apa. Dia lepas begini sami Allahu liman hamidah. Nah, bagi orang-orang yang tangannya kayak orang naik apa? Itu goyang. Nah, solusinya ayunan gitu ya. Sami Allahu liman hamidah. Ini kalau 3 kali ini batal. Kenapa? Anggota besar. Nah, kalau yang begini nih punya penyakit begini. Sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi kalau ibadah i'tidal itu mengembalikan posisi tangan sebelum ruku. Kalau sebelum ruku ya begini. Sami Allahu liman hamidah. Lepas ya tidak apa. Kalau kita dalam kitab yang mabsuto yang agak tebal dikit itu mengembalikan posisi tangan sebelum ruku. Sami Allahu liman hamidah, baca Rabbana lakal hamdu minas samawati wal ardi. Jangan Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Boleh. Terus enggak i'tidal. Enggak tumakninah. Nah, i'tidal itu juga kudu tumakninah. Wasujudu wa tumakni yatu wa tumakni natu. Sujud juga. Sujud laki-laki sama perempuan beda. Jangan laki sujud kayak perempuan. Ya perempuan kayak laki, kan? Meskipun tidak membatalkan salat, tapi pakaian kita nggak begitu. Kalau sujud laki-laki maka akan renggang. Ini kita, nah, kalau mau sujud angkat tangan nggak? Mau sujud? Sami Allahu liman hamidah. Mau sujud angkat tangan nggak? Enggak disunahkan. Yang semua juga angkat tangan dulu, rajin banget. Sujud nggak pakai. Allah. Nah, kalau kita yang masih muda-muda itu dengkul dulu kalau sujud, ya setelah kaki dengkul. Kalau yang muda tua atau rada gemuk, tangan dulu. Yang rada gemuk ya, nggak ada sih. Nggak ada makanya. Ya kalau yang sedang-sedang nih, Allah nih, cek. Balik sini, habisnya bal. Begini, jangan begini. Ini cewek. Iya, jangan begini lah. Atau nempel ininya ke paha. Atau yang saya pernah lihat adalah laki tangannya ngempreh. Allah. Iya. Guguk mulu. Tapi itu harus tersentuh ke sujud ya kan ya? Iya, yang tidak. Hidung itu ada yang berpendapat bukan. Tapi kalau cakep ya hidungnya tempel. Tergantung hidungnya terus. Tergantung kalau hidungnya pesek ya berarti harus. Soalnya sekarang lagi rame kan? Soalnya lagi rame di hidung. Lagi rame di mana? Oh, itu mah beliau. Iya, enggak. Hidung itu sebagai pendapat ulama
tidak memasukkan pada rukun sujud. 5 kan Ustaz ya? Iya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nggak apa-apa ditempel ya. Kan kalau keju kan cuma nempel juga. Waduh. Tek. Nah, gitu. Oh. Begini, karena kan tidak mahal sujud, tidak bukan itu. Jadi kalau biar nggak diomelin, tempel dikit dah, turun dikit. Nah, gitu. Gini, tidak, turun dikit, gitu. Tuh, dapat. Ya, biar sama-sama pendapatnya kita pakai. Iya, sebenarnya hidung nggak termasuk. Mancung bos. Iya, kalau yang mancung jadi kita udah nempel. Kalau nggak mancung, tidak begitu nyambung. Ya. Kecuali pada posisi yang jam misalnya orang sholat nih ya, maksudnya waktu besar hujan, jamaah yang di luar pas masuk. Ya tadinya ini kan dirapat kan, karena hujan rapat sholatnya, rapat. Udah rapat mepet. Jadi nggak tahu speknya nggak terlalu besar itu lain perkara ya, karena kondisinya yang memang padat. Tapi kalau kondisi normal ya perlakukanlah sujud laki dipakai sama laki. Gitu. Jadi kalau kita tahu enak Pak ilmunya, jadi kita sholatnya enggak ngelanggar meskipun dia sujudnya kayak perempuan juga sah juga. Ya enggak batalin sholat enggak, cuman kan kagak pantas. Ya perempuan sholat sujud kayak laki-laki kan repot kan, bisa loncengnya bunyi mulu. Ya itu sujud waktu maknina. Jadi dicek dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau imam itu bacanya maksimal 3, makmum sebenarnya lebih tidak apa-apa karena makmum ikut. Tapi kalau imam jangan lebih-lebih dari 3 sujudnya. Ruku 3, pokoknya baca 3 aja maksimal. Jangan kebanyakan. Sujud sampai 21. Ya. Jadi kalau mau jujur, imam itu beda sama makmum misalnya. Kalau makmum dia baca 10 aja nggak jadi masalah. Kenapa? Karena dia nggak ada yang diambil haknya. Tapi kalau imam sujudnya, rukunya semuanya agak lama, lebih dari 10, itu akan mengganggu hak orang lain. Gitu. Semua. Hah? Batuk semua. Iya, apalagi sujud. Pas bukan pilek, encer, pening kita. Abis sholat pasti ngomel sih ada kan tuh si anu nungguin kan. Abis buat 3 kali narik encer. Jadi dosa aja. Jadi artinya imam itu maksimal 3. Dibaca sekali juga subhanallah. Subhanallah. Kenapa jangan lebih dari 3? Karena ada hak orang lain. Kan nggak semuanya juga mereka sehat ya. Ada yang kurang sehat, ada yang tua atau lagi pria ya. Jadi imam itu harus menjaga haknya makmum, dan makmum itu senantiasa nggak apa-apa. Imam 1, 2, 3 kita baca 5 tidak apa-apa. Imam belum naik, terus aja baca Pak. Imam maksimal 3, maksimal 3. Jangan lebih jadi makruh kebanyakan. Dan itu sama-sama. Sujud mah sama aja Bapak. Ibu Bapak mau sholat sendirian sama berjamaah akhirnya sama. Tapi kalau sholat sendirian kan nggak ada yang larang. Mau ruku 21 kali kek, mau sujud 41 kali kek, kan nggak ada yang larang. Kalau sholat sendirian, kalau mau imam jangan. Dan imam juga jangan memperbedakan antara sujud rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Juga jangan beda sujud terakhir lamaan. Ngapa sujud pertama nggak dilamain, kedua, tiga ngelamain? Kecuali pada indal ma'muminal mahsurina, kecuali pada posisi makmum yang terbatas, yang udah paham ya. Dia pasti nih imam nih rakaat ketiga, maghrib ketiga pas agak panjang rukunya,
Sujudnya ya. Kan udah pada mafhum, enggak jadi masalah gitu. Atau seperti baca kita sholat Jumat tuh ada sujud tilawah. Nah, di pesantren kita kalau sholat subuh pakai sujud tilawah, Pak. Karena baca hamd sajadah. Di Al-Huda bilang dulu. Karena ketika dia sujud tilawah sajadah, dia enggak ruku, langsung sujud. Tuh. Sujud rapi naik ke atas, lanjutin baca surahnya. Kalau mau nggak tahu nggak dibilangin dulu. Subhanallah, baru kacau dah nih. Udah kagak ruku nih, waduh dia lupa ruku mau gimana kan? Karena apa? Karena nggak sepadan gitu, nggak dikasih tahu dulu. Lain Bapak, misalnya kita pakai baca tilawah ya. Kita kalau sujud ikutin aja, gitu kan? Kita habis sujud naik lagi ke atas dan nulisin surahnya, nggak apa-apa. Karena dikasih tahu. Kalau nggak tahu bingung, waduh pasti subhanallah Pak, yakin itu. Orang rukun sujud, iya, udah begini habis sujud naik lagi ke atas kan. Orang yang awam bingung, waduh, kalau banyak lagi mabok imam nih, nggak salah, nggak rukun dulu, wah kacau dah. Jangan, kalau yang memang tidak sepaham, terbiasa, makmumnya udah paham aja masalah. Dia mau panjangin yang ketiga ya, atau keempat nggak apa-apa, mampunya paham dulu. Oh kalau Ustaz Anu, Bapak Anu, kalau imam terakhirnya rada dikit panjang, mungkin lebih dari 3, bisa 4, 6, 7, 10, nggak apa-apa, mampunya paham. Tapi kalau kita sholatnya di luar jadi imam, jangan begitu. Gitu. Standarisasinya aja baca 3 maksimal. Nih, saya baca syarahnya dulu ya. Wattasi'u as-sujudu marrataini fi kulli rak'atin wa aqalluhu mubasharatan ba'da jabhatin. Jadi ruku itu sujud itu 2 kali dalam setiap rakaat. Wa aqallu sedikit-dikitnya sujud mubasharatan ba'dal jabah, persentuhannya sebagian jidat al-musalli mau di tempat sujudnya minal ardi dari bumi au ghairi atau selainnya wa akmalu ayyukabbiru li hawihi sujud bila raf'in yadai itu tanpa ngangkat tangan wa yadau rukbatahi diatakan kedua dengkulnya summa yadai kedua tangannya summa jabhati kemudian jidatnya wa anfi dan hidungnya. Di sini disunahkan juga hidung masuk pada posisi sujud. Ya, wal ashiru at-tuma'nina fihi, yang selanjutnya 10 tuma'nina fi dalam sujud. Bihaitsu yanalu maudi as-sujudi saqla ra'si. Minimalnya sujud itu sampainya ke tempat sujud saqla ra'si, beratnya kepala. Jadi gini, andai kata ini bantal nih, ya. Jidat kita nempel nih bantal. Kita tarik, ada bekasnya, ada bekas tekenan. Iya, itu cukup udah, cukup memenuhi syarat sedikitnya dia sujud. Banyak kita kalau bantal gini, berangkat ngecap ya, cukup dia sebagai prasyarat sahnya sujudnya seseorang. Nih, wala yakfi imsasu ra'si mawdi'a sujudihi bal yatahamalu bi'aisu law kana tahta qutnun. Andai kata di bawahnya ada kapas, masalan la naqbisu wal dhahara asaru, masalah contoh la naqbisu, kabasa itu tidak terlalu dalam, wa dhahara asaru dan nampak asaru apa bekasnya itu qutnun. Ya, kalau kita taruh benda berat, kita angkat ada bekasnya itu benda berat di kapas, di bantal, maka cukuplah dia ya, sebagai prasyarat untuk melaksanakan sujud. Ya. Wal hadi asyar as-sujudu marbaina sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Fi kulli rak'atin, di setiap
rakaat sawaun shalla qa'iman aw qa'idan aw muttaji'an wa aqalluhu sukunu ba'da harakatin a'dha'ihi wa akmalu az-ziyadah ala dhalika bidu'a al-warid fihi walau lam yajlis baina sajdi bal sar ila julusi aqrabu lam tasib. Jadi kalau duduk di atas sujud dia enggak ngerjain ini enggak sah. Jadi minimal duduk antar sujud itu dibaca rabbighfirli warhamni rabbighfirli minimal rabbighfirli minimal segitu ya. Kalau nggak rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani begitu minimal rabbighfirli. Jadi dia nggak baca gitu nggak apa-apa, tapi dia sholat duduk kayak sholat berdiri kayak atau tiduran tetap ada yang namanya duduk di antara dua sujud, meskipun kalau dia sholat tiduran dengan isyarat kepala. Oke, sujud nih. Allahu Akbar. Sujud. Dia di atas sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua. Ya, mungkin dia bangun untuk duduk sujud karena posisinya tiduran. Kalau orang yang duduk, kalau dia ke masjidnya jalan bisa nih. Lalu pas di masjid dia sholat di bangku. Dia takbiratul ihramnya bukan waktu duduk mah, tetap berdiri. Kan dia mau jalan, ya. Dia ke masjid jalan bisa jalan 2 meter. Maka ketika di masjid dia sholatnya duduk di bangku, maka takbiratul ihramnya tidak boleh duduk, berdiri. Kan dia mampu berdiri. Yang dia mampu sujud ada masalah di dengkul gitu loh. Kalau dia sujud nggak bisa gitu, atau dia bekas operasi kan, maka dia sholatnya duduk, tetapi jalan bisa. Maka ketika takbiratul ihramnya posisinya bukan duduk, berdiri. Kalau di Mekah ada bawang bulat marang saya, jadi jangan teng nih, teng apa? Bangku yang bulat kan? Salat, biasanya dia posisi Allahu Akbar, berdiri dia, rukuk, Allahu Akbar, Sami Allah, masih berdiri dia, pas sujud duduk, Allahu Akbar. Benar sujud, Allah. Sujud lagi, Allah. Nah kedua, Allah. Ya, itu kalau dia ke masjidnya bisa jalan. Tapi kalau dia tidak bisa jalan, emang nggak bisa jalan, ya. Duduknya begini, nah. Iftirash tidak bisa juga, duduk tahiyat awal tidak bisa, maka tidurnya sholatnya selonjor. Ya, ini nih. Kalau di rumah sakit kan ada bisa di setel ya. Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, Allah, sujud di bawah lagi Allah. Kedua, rukuk Allahu Akbar, Sami Allah, Allah, gitu. Kalau dia memang nyender, kalau dia tiduran ya sama, dia nggak bisa berdiri. Itu Allah. Kita ngebayangin Pak, dari berdiri, rukuk, tidak sujud gitu. Pala nggak bisa goyangin Pak, nggak bisa. Mata doang, kenapa dia ini nggak bisa nih, tapi sadar mata doang. Sujud, bayangin aja, sujud, sujud, dari awal, mata enggak bisa juga Pak,
Ya tungguin aja. Ya bagaimana nggak video ini? Ya tungguin aja nggak lama kali ya. Ya gini, itu apa lagi? Intinya selagi dia masih sadar maka kewajiban sholat itu tetap berlaku. Kalau nggak sadar ya nggak wajib sholat. Orang tidur siangan ya nggak wajib sholat. Orang tidur, orang sakit, ya kan? Koma, ya kan? Nggak sadar ya nggak wajib sholat. Ya selama masih sadar maka dia wajib sholat. Nggak ada pertimbangan lain, wajib selama dia masih sadar. Kalau udah nggak sadar maka dia nggak wajib sholat. Orang pingsan seharian dari subuh temu subuh isya itu kan, itu sholat yang ditinggalin dikodok kalau pingsan. Ya kan pingsannya cuma sehari, ya kan? Ditinggal kayak kita tidur aja gitu, tidur jam 11 bangun asar ya zuhurnya dikodok gitu. Orang ibadahnya pingsan seharian ya wajib kodok dia kalau dia sadar. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'nin fihi dalam sujud, duduk di antara dua sujud. Nah kalau bapak ada orang masbuk serakaat 2 rakaat ya masbuk nih, berarti kan dia ntar kalau imam salam kan dia bayar utang ya, nambelin kan dia masuk di rakaat kedua nih. Maka ketika tahiyat ketiga sholat maghrib maka duduk orang yang masbuk jangan tawarruk tapi iftirash, duduknya tahiyat awal. Jadi kalau orang masbuk nih maghrib dia masuk rakaat kedua, maka ketika rakaat ketiga imam tawarruk dia iftirash. Enggak, yang masbuk enggak begini duduknya, begini. Nih begini, bukan terakhir kan dia ngutang, masih utang aku. Orang yang duduknya tawarruk pak, orang yang ngikutin imam dari awal nggak ngutang. Tapi kalau yang ngutang 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, maka ketika tahiyat akhir duduknya bukan begini. Kalau masbuk begini. Ini masbuk. Kalau orang tawarruk itu bagi orang yang sholatnya ngikutin imam dari rakaat pertama, maka dulu keempat ya tawarruk. Kalau yang masih ngutang 1, 2 jangan tawarruk, iftirash begini. Oke, rakaat kedua kan, assalamualaikum kan begini duduknya, naik ke atas. Entah pas rakaat nambah rakaat terakhir Allah begini begitu. Jadi duduk tawarruk ya orang yang ngikutin sholatnya imam, iftirash orang yang ngutang sholatnya sama imam, baik 1 maupun 23. Daya bagaimana nih tumaknina sampai duduk di antara sujud. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya. Ini posisi kita lagi mendidik anak nih, masjidnya kecil, masjid yang digunakan. Ternyata tuh cewek ada sebagian di belakang, cowok posisinya sama dengan cewek ini. Bagaimana tuh tadi? Sejajar. Cewek kan masjidnya dibagi 2 nih, 2 saf buat cewek, sisa belakangnya buat cewek semua, bukan cowok. Ternyata pas di samping itu cowoknya melebihi sampai batas tembok, melebihi 2 saf dari cewek itu sama gitu. Itu gimana tuh? Ya kalau memang posnya mudoyak sempit juga mencukupi nggak apa-apa, karena nggak kemuat. Iya nggak muat. Melebihi kapasitas. Tidak sama cewek gitu. Iya nggak apa-apa. Kalau ibadah nggak mudoyak, nggak sempit, normal, ya cewek mau di belakang gitu. Jadi karena memang saya tahu masjidnya nggak terlalu besar orangnya kan, akhirnya ya nggak bisa tuh untuk perempuan. Laki depan perempuan, sejajar, karena memang nggak memenuhi tempatnya, tidak apa-apa. Ya, karena itu masuknya posisi yang sempit untuk menjalankan sholat berjamaahnya dengan pola laki depan perempuan belakang. Yang bagus perempuan laki depan belakang, jangan nyamping.
jangan kiri kanan kalau sholat mah. Laki di kiri, perempuan di kanan itu nggak bisa, salah itu. Nggak ngikutin sunnah. Sunnahnya itu ajarannya laki di depan, perempuan di belakang. Laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan, pakai tabir doang. Itu makruh. Nggak diajarin sholat jamaahnya ke posisi kiri kanan. Ya, batasi gitu. Iya. Ya, yang bagus laki depan, perempuan belakang gitu. Kalau kiri kanan sejajar namanya. Padahal itu bisa dilakukan perempuan di belakang, laki di depan. Kalau kasus yang musik ya memang nggak cukup posisinya, orang banyak kan. Gitu. Ya. Apa lagi? Ya batasnya sholat itu gimana Dad? Pernah sholat Jumatnya itu sampai ke depan kelas tuh masih dalam sangkutan ini atau imam? Iya, ada maaf itu masih satu gedung. Satu gedung. Itisol. Sampai batasnya itu sampai di mana tuh? Sebenarnya sholat Jumat itu apa sampai kedengaran? Sampai itu makmum yang belakang bisa melihat makmum yang depannya. Batasannya. Nyambung, sosmed itu kan nyambung terus kan? Ya, mesti jauh itu kan? Itu boleh. Jauh, tapi itisol itu. Bisa itisol tuh jamaah belakangnya itu depannya itu yang paling belakang ngelihat jamaah yang depan. Atau pakai layar. Gitu. Pakai layar kelihatan, tapi itisol juga nyambung, cuma imamnya kelihatan. Nah, dipasangin layar tuh. Masuk. Kalau ibadah kita sholatnya udah terhalang oleh yang namanya gedung, lalu softnya tidak itisol, makruh. Banyak kalau masjid nih kan area tingkat ya, tingkat. Itu kalau tingkatnya itu full nih, nggak ada cowok tengah. Tapi teman kan masih ada cowok tengah. Tuh makruh tuh. Meskipun di dalam di bawahnya ada televisi. Jadi makruh, bahkan ada ulama nggak sah. Kenapa? Karena nggak itisol. Atas bawah ada yang nyambungnya di mana? Ya satu bangunan ya, tapi kan shopnya nggak nyambung. Dipisahkan dengan coran itu. Ya, meskipun di bawahnya dikasih televisi yang menyambungkan matanya orang di bawah sama yang di atas dengan TV. Tapi kalau nggak cocokan tuh, ada beberapa ulama nggak sah karena nggak itisol soft, nggak nyambungnya soft. Yang bagus dicowak, gitu. Betul Rahman, gitu kan, dicowak. Kalau ibadah di gede sih nggak salah, nampung di atas, gitu kan. Jadi biasanya kalau di bawahnya dipakai, biasanya untuk keperluan sosial. Gitu. Tapi pada prinsipnya makmum yang di atas ya bisa melihat makmum di bawah, atau ibadah yang di bawah kan bisa. Kalau dicowak sholatnya di bawah, dicowak tengahnya di bawah Betul Rahman, semuanya itulah dia di atas, jadi nggak kelihatan, makruh. Ya, kenapa memisahkan sob jamaah satu dengan lain? Kalau udah ke halang parkiran mobil gimana katanya? Kemarin masjid penuh udah nggak bisa makmum sana. Mas pelatarannya sana halamannya udah pakai mobil, bayarnya di belakang sana tuh. Ya nggak apa-apa asal dia masih ibaratnya dalam satu halaman masjid, terus ibaratnya speaker kedengeran, ya kan? Speaker kedengeran itu boleh, masih boleh. Masih satu halaman kan? Iya, karena parkiran. Iya nggak apa-apa. Kalau masih ibadah itisol, masih kedengeran, masih satu bangunan, kayak misalnya emang sudah padat gitu kan, dapat di belakang gitu kan. Tapi kan ada jamaah di depannya kan? Ada. Iya. Ada. Iya masalah. Karena nggak muat kan? Iya. Makanya di belakang parkir itu. Masih dalam mobil bahasanya gitu. Masih dalam mobil. Iya, masih boleh. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تعنا ولا سواك ولا تبقى خلف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أولادنا وعلى بيوتنا وذرياتنا منا أهل العلم خير وأجعلناهم وإياهم من الشر والضير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.